Membaca Al-Quran ya itu para syaitan ya, jin, syaitan itu tidak akan mau menghampiri rumah orang yang membacanya. Nah, ya. Makanya sering-seringlah membaca Quran. Setan itu paling panas telinganya. Paling nggak bisa dia mendengar kata-kata kalamullah dibacakan. Makanya rumah itulah penyebab rumah itu bercahaya, karena memang setan nggak mau masuk. Maka dia selalu dijaga oleh malaikat. Nah, malaikat yang nanti akan menaungi rumah itu. Selanjutnya, apalagi keutamaan lain, Al-Quran itu bisa menjadi penawar penyakit, ya, penyakit fisik maupun hati. Ya. Jadi bila mana Ananda merasa ada di tubuh Ananda misalnya tak enak badan, sakit apapun itu, mau yang ringan mau yang parah sekalipun, inilah obat yang paling ampuh dibanding obat-obat yang diberikan dokter lainnya. Nah, ini ya. Akan nanti itu Ananda khatam Quran 30 juz misalnya satu bulan ini, Ananda merasakan enak badannya nanti. Bisa jadi nanti sebelumnya Ananda pernah merasakan sakit-sakit yang sedikit parah lah. Pas di akhir bulan Ramadan, Anda merasa sudah enakan badannya, udah lebih enak tubuhnya, tanpa Ananda sadari bahwa Al-Quran yang Ananda baca, yang Ananda khatamkan pada bulan puasa itu sudah mengobati Ananda sendiri. Nah, tanpa disadari itu, karena Quran itu adalah syifa, ya, obat, dan itu adalah janji Allah, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Atau nanti ada keluarga Ananda semua, keluarga para asatidzah, ya, yang sakit misalnya, dan nanti ayahnya atau bundanya atau abang atau kakaknya bacalah Al-Quran, sarankan ke dia. Atau kan sekarang ada tuh pengobatan dengan Al-Quran, ya, membacakan ayat Al-Quran di air putih, ya, itu sering tuh diajukan oleh para ulama kita, membaca beberapa ayat Al-Quran, ya, yang khusus digunakan untuk ini perobatan, ya, diminumkan kepada keluarganya yang sakit. Atau bisa juga dengan langsung orang yang sakit itu membaca Quran terus. Insya Allah pelan-pelan penyakitnya akan sembuh. Itu janji Allah salah satunya. Dan jiwanya juga akan tenang. Makanya orang-orang stres ini obat yang paling pas adalah membaca Al-Quran. Orang yang galau, yang paling pas obatnya adalah membaca Al-Quran. Jadi bukan HP obat galau. Ya, HP itu tambah galau nanti itu. Kan? Karena banyak kali tengok di HP itu, belum lagi nanti pengaruh radiasi HP itu di tangan itu tangan itu rasanya kesemutan kalau pegang HP lama-lama. Itu bisa Anda rasakan. Itu radiasinya bahaya. Sampai ada orang yang tangannya gerak sendiri. Karena saraf tubuhnya itu yang di tangan itu udah kena radiasi yang dari HP yang dia pegang selalu sampai ganti-gantinya, bentar-bentar HP. Jadi hati-hati Anda semua, ya, boleh menggunakan HP tapi tinggallah waktunya yang pas. Berikutnya, apalagi keutamaan Al-Quran, yaitu Allah menjanjikan bagi hambanya yang membaca Al-Quran dengan pahala yang berlipat ganda. Pahala yang berlipat ganda. Oh, udah pasti di hari biasa saja Allah sudah memberikan janji, kan? Di hari-hari biasa saja Allah sudah pastikan bahwa satu huruf yang Ananda baca itu ada satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Ya kan? 10 pahala.
Nah, makanya jangan ragu. Itu di luar Ramadan loh. Tapi ke bulan Ramadan itu pahalanya akan Allah lipat gandakan lebih besar. Nah, ini kesempatan banyak membaca, banyak mengulang, banyak memurojaah. Maka pahala Ananda akan terus menggunung, terus membukit sampai betul-betul nanti Al-Quran itu menjadi sahabat sejati Ananda. Dan dia akan menjaga Ananda nanti semua. Dan para pemirsa Zoom pesantren Ramadan kali ini. Pastikan bahwa Ananda selalu membaca Al-Quran, ya, karena bulan puasa ini Allah lebih membesarkan lipat gandanya pahala membacanya dibanding hari-hari yang lain di luar Ramadan. Selanjutnya keutamaan yang lain dari Al-Quran ini, yaitu dia akan memberikan syafaat nanti pada yaumul akhir. Nah, tuh. Makanya yang memberikan syafaat itu nanti bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW, tapi ada satu lagi yang akan memberikan syafaat pembelaan, ya, perlindungan pada hari kiamat nanti, pada masa yaumul hisab nanti, yaitu Al-Quran yang Ananda baca selalu. Makanya sebenarnya Al-Quran yang Ananda pegang itu seolah-olah dia punya mata. Seolah-olah dia punya mata. Oh, nilai dia orang-orang yang selalu membaca saya. Dan dia hafalkan orang-orang itu sampai dia tua. Seolah seperti itu. Seolah dia itu hidup bendanya. Makanya kalau ingin mendapatkan syafaat langsung di hari akhir nanti, pada hari kiamat, bersahabatlah dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai sejati Ananda. Ya, pastikan itu. Karena syafaat ini tidak akan diberikan kepada orang yang jarang membaca. Pastilah orang-orang ini dipilih oleh Al-Quran. Dipilih oleh Al-Quran nanti yang pantas diberikan syafaat nanti. Dan satu lagi, nih, di saat kita telah dipanggil Allah, ya, misalnya meninggal dunia kita, maka di alam barzah itu nanti Al-Quran yang Anda baca itulah yang menjaga Anda sampai hari kiamat nanti. Di saat malaikat mungkar nakir, ya, memberikan menanyakan Ananda di alam barzah, makanya Anda dipermudah, diberikan bantuan oleh Al-Quran ini. Berikan bantuan untuk menjawab. Itu diceritakan dalam hadis Rasulullah itu, kejadian itu. Ya. Selanjutnya, apalagi keutamaan yang lain? Membaca Al-Quran itu hati kita menjadi tenang. Tenang gitu kan. Itu bisa Anda rasakan itu. Ustaz sendiri juga sering merasakan itu. Makanya kalau ada misalnya ada masalah-masalah, ya, dengan membaca Quran, setelah itu masalah itu jadi plong jadinya. Mungkin hati tenang, ya. Jadi apakah membaca Quran ini stres-stres saja? Ya tidak juga. Saya stres ini, saya bilang tenanglah, saya baca Quran lah. Ya, jangan pula seperti itu. Al-Quran ini dibaca di setiap keadaan. Mau kamu stres, mau tidak. Ini biasakan selalu. Karena seandainya orang yang biasa membaca Al-Quran, masalah-masalah hidup itu akan berkurang nanti. Akan hilang dia. Karena dia akan membantu perjalanan hidupmu menjadi lebih nyaman, aman, tentram, jauh dari masalah. Pokoknya enak aja perjalanan hidup dunia itu. Keluarganya juga Allah permudah rezekinya oleh Allah karena anaknya penghafal Al-Quran. Makanya kalau pengen membantu orang tua, hidupnya lebih lancar rezekinya, lebih
semua lebih dijaga rumah dari segala musibah, maka bersabarlah kamu dengan Al-Quran. Al-Quran itulah nanti akan menjagamu nanti insyaallah. Ya. Dan itu jangan lupa Al-Quran dapat menenangkan hati para pembacanya. Nah, berikutnya apalagi keutamaan yang lain? Sudah pasti orang yang sering membaca Al-Quran akan meningkat imannya. Itu sudah pasti otomatis. Meningkat iman seseorang karena dia sering membaca. Nah, coba contoh misalnya nih. Dia sering membaca Al-Quran. Tapi dia sering juga nongkrong-nongkrong sama kawan di jalan. Goda-godain cewek misalnya. Kan tidak sesuai kan? Tidak sesuai dengan keadaan ini. Berarti Al-Quran itu hanya sebatas bacaan baginya. Belum masuk di dalam hatinya. Karena orang yang betul-betul sudah sehati Al-Quran itu terjaga dia. Terjaga dari sifat-sifat jelek. Sifat-sifat yang bisa membuat hati dia itu kacau. Sifat-sifat yang membuat dia itu dekat dengan kemaksiatan. Itu tidak mau dia itu. Terasa, oh saya merasa malu nih dengan Quran yang saya miliki. Nggak pantas rasanya saya ngejek orang. Nggak pantas rasanya saya mengambil hak milik orang lain. Nggak pantas rasanya saya kok semua hal-hal yang sifatnya maksiat. Dia merasa malu membuat itu. Dia merasa malu melakukan semua itu. Karena dia punya Al-Quran di hatinya. Jadi seandainya ada teman-temanmu, ya, kalau ada teman-temanmu, dia menghafal Quran ya juga, tapi maksiat jalan juga. Berarti Al-Quran itu dia baca terpaksa, belum ikhlas di hatinya. Ingat loh, Al-Quran itu tahu siapa sahabatnya. Berarti si Anu itu dia tidak ikhlas membaca saya. Karena dia membaca saya, tapi tak berubah perangainya. Dia sering membantah orang tuanya di rumah. Disuruh orang tua minta tolong orang tuanya di rumah. Ada aja alasannya untuk menolak. Ada aja alasannya untuk menolak. Ini, itu. Pokoknya bagaimana caranya supaya nggak jadi itu bantu. Nah, tolong ibu nak baca cuci piring misalnya. Nak, tolong ibu nak ini sapu rumah. Itu contoh ya. Punya dia berusaha untuk mencari alasan supaya nggak jadi. Nah, jadi dengan adanya Al-Quran di diri Anda semua, itu akan menjaga, membentengi Anda untuk selalu berbuat hal-hal yang baik. Hal-hal yang berarti betul Al-Quran itu adalah sudah menjadi sahabat sejatinya. Selanjutnya, apalagi keutamaan yang lain, yaitu Al-Quran itu akan membuat Anda cerdas. Tuh ya. Makanya nggak heran sekarang banyak perguruan-perguruan tinggi. Ini modal Anda nanti ini. Bila mana Anda udah selesai SMA, perguruan tinggi yang unggul di Indonesia sekarang banyak memberikan tempat bagi para penghafal Al-Quran sampai fakultas kedokteran sekalipun. Itu informasi itu. Ya. Fakultas kedokteran sekalipun, dan itu dibuktikan dengan sertifikat, dan itu dites memang, ya. Lulus tes tahfiz, maka dia masuk kedokteran tanpa tes, tanpa biaya, gratis. Dan hampir semua perguruan tinggi yang unggul di Nusantara kita, di Indonesia, itu sudah memberikan tempat itu. Kenapa mereka berani memberikan tempat-tempat yang terbaik di fakultasnya, misalnya kedokteran, atau fakultas teknik, atau hal yang lain lah. Kenapa mereka berani tanpa tes bagi para penghafal Al-Quran? Karena mereka yakin bahwa para penghafal Al-Quran ini anaknya cerdas-cerdas. Cerdas, kenapa cerdas? Karena Allah sudah janji nih. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwa orang yang selalu membaca dan menghafal ini dan mengamalkannya, anak ini akan cerdas. Enggak juga, Ustaz. Ini kalau saya itu udah hafal 5 juz, tapi rankingnya 20 ke atas saja terus. Misalnya. Enggak juga, Ustaz. Ini saya aja nggak ada penghafal Quran. Juara 1 saya.
Dia aja pernah bilang sama saya, misalnya kawan saya itu pernah bilang, dia udah hafal 4 juz, tapi ranking terakhir dia. Tunggulah saat-saatnya, karena Quran itu akan mengasah otak yang tumpul tadi itu sampai dia betul-betul tajam nanti. Ya, bisa Anda buktikan yang merasa sekarang Anda belum ada apa-apanya, nanti akan menjadi orang yang sangat diperhitungkan nanti kecerdasannya. Ya, dan dia ada yang langsung nampak bedanya, dan ada yang Allah tunda. Jadi nggak semata-mata saya menghafal supaya saya cerdas, ya itu pasti, tapi itu ditunggu. Anda harus sabar, karena menghafal susah. Di mana tingkat kesusahan yang paling fatal itu, yang paling kuat tingkat kesusahannya, yaitu murojaah itu yang susah. Disitulah letak ilmu sebenarnya dari menghafal Al-Quran. Karena adikmu kan juga bisa, adik Anda semua di rumah juga bisa menghafal. Tapi apakah kuat hafalannya, apakah selalu terjaga hafalannya, belum tentu. Jadi ilmu dari murojaah, ilmu dari Al-Quran yang sebenarnya bagi para penghafal Al-Quran adalah di murojaah, itulah ilmu yang sebenarnya. Disitulah dia akan mengasah otaknya selalu ingat dia letak-letaknya, per halaman, per lembar, per ayat. Tahu dia dibaca sedikit saja, dia udah tahu letaknya di sini. Oh, ini lembaran ini, juz ini, seterusnya. Itu orang cerdas bisa menjawab itu. Disitulah salah satu cara Allah membuka syarat otak yang tumpul tadi itu. Salah satunya adalah dengan kuat memurojaah, mengingat-ingat tempatnya, mengingat susunan ayatnya, mengingat juz-juznya, dan banyak lagi yang lain. Seperti itu, kan? Selanjutnya, apalagi keutamaan Al-Quran? Keutamaan yang lain adalah bahwa orang yang membaca Al-Quran itu akan Allah angkat derajatnya. Dia nggak akan sama derajatnya dengan orang-orang yang nggak membaca. Apakah sama derajat orang yang membaca dan menghafal? Ya pasti beda. Orang menghafal pun jauh lebih tinggi tingkatnya. Karena tingkat kesulitannya lebih tinggi. Makanya memang derajat Allah memberikan tempat yang terbaik bagi orang yang selalu membaca dan menghafal Al-Quran. Itu udah pasti. Ya. Ananda semua penghafal nih. Allah akan lebih tinggikan derajatnya. Nggak akan sama derajat Ananda sama seperti kawan-kawan yang lain yang tidak membaca dan menghafal, nggak akan sama. Istimewa tempat Ananda itu. Maka Allah menjanjikan surga bagi para penghafal Al-Quran itu, Allah janjikan. Ya, dan dia bisa membawa keluarganya, ya. Nanti dia mulai akhir nanti keluarganya untuk sama-sama masuk surga dengan dia. Itulah luar biasanya Al-Quran itu bisa membawa anggota keluarga yang lain ke dalam surga dengan dia. Karena Allah sudah menjanjikan dia untuk masuk surga. Itu bukan hal mudah masuk surga itu. Para ulama juga sekarang belum tentu semuanya masuk surga. Walaupun ilmu agamanya bagus, tapi kan apakah ilmu agama itu betul-betul dia amalkan dengan baik? Belum tahu. Tapi artinya ulama ini memang jauh lebih besar kemungkinannya masuk surga karena dia punya ilmu. Ya kan, punya ilmu yang cukup untuk mengamalkan apa yang dia punya. Itulah makanya kita semua dituntut selalu menuntut ilmu setinggi-tinggi. Makanya menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Sampai SMA, sampai kuliah, sampai S1, S2, S3 enggak. Sampai akhir hayat. Itulah menuntut ilmu itu, pentingnya menuntut ilmu. Selanjutnya, apa lagi keutamaan yang lain? Ya, keutamaan Al-Quran yang lain adalah orang yang membaca dan menghafal Al-Quran akan memberikan tempat yang mulia bagi orang tuanya. Makanya beruntunglah orang tua
yang punya anak-anak para penghafal Al-Quran. Sangat beruntung. Banyak orang tua di luar sana sekarang yang iri nengok keluarga ini, keluarga itu, yang anaknya sampai ke Madinah, yang anaknya di pesantren ini, hafal sekian juz. Sementara anak dia sibuk aja dengan apa kan, atau dia nggak penghafal Quran. Banyak sekarang tuh yang iri orang tua yang seperti itu. Ya. Jadi beruntung Ananda nih secara tidak langsung, ya, orang tua Ananda sekarang di rumah itu sudah Allah berikan tempat yang mulia. Jadi Ananda inilah yang memposisikan orang tua Ananda sekarang. Ya. Jadi kalau ingin memuliakan orang tua Anda di sisi Allah, selalulah dekat dengan Al-Quran, selalu membacanya dan selalu menghafalkannya. Jangan tinggalkan itu. Sampai kapanpun, tamat pun Anda nanti di SMP Madani ini, Al-Quran jangan dijadikan itu hanya dibaca di saat di SMP Madani saja. Habis Madani, wassalam Al-Quran. Terlalu besar Anda korbankan. Terlalu besar Anda korbankan. Dia memilih jurusan ini, tapi Al-Qurannya dikorbankan, jarang menghafal lagi. Jangan, ya. Ingat, semua ilmu yang Anda tuntut sekarang di sekolah mana saja, itu induknya adalah Al-Quran. Induknya Al-Quran. Makanya induk ini selalu dipegang. Jangan sampai tidak. Karena kalau induknya dilepas, maka anak-anaknya nanti, ya, lambat laun nanti akan gagal ini. Karena induknya dilepas. Kalau perlu nanti dua-duanya sejalan, ya. Jurusan ini diambil, Al-Qur'annya jalan, malah menambah terus. Nah, jadi usahakan seiring dia. Walaupun nanti misalnya tidak ada tahfiz di sekolah Anda yang baru nanti, ya, usahakan Anda punya waktu atau didatangkan ustadznya ke rumah untuk selalu bisa memotivasi Anda menambah dan memurojaah hafalan Anda. Atau sama orang tua misalnya, atau enggak pun bisa orang tua, misalnya Anda siapkanlah sendiri dengan tekad dan semangat yang kuat. Walaupun orang tua saya enggak punya waktu untuk menyimak saya, walaupun enggak ada ustaz didatangkan untuk untuk bisa memotivasi saya menambah hafalan, saya tetap akan menambah dengan semangat saya sendiri. Jadi semangat ini jangan hilang. Ya, jangan hilang, selalu tumbuhkan. Ya. Jadi orang tua yang anaknya para penghafal Quran ini, Allah akan berikan mahkota. Siapa yang akan membebaskan mahkota itu adalah Ananda semua nanti. Ananda semua nanti. Dan itu Allah saksikan langsung di hari akhirat nanti. Disaksikan Allah langsung Ananda memasakkan mahkota di kepala orang tua Ananda. Misalnya Ihsan Junior misalnya kan. Nah, Ihsan menghafal Quran ini sampai dia besar, tidak pernah tinggal. Mau di dimanapun yang kuliah, Qurannya selalu terjaga. Malah lebih tambah, hafal sampai 30 juz. Sampai Quran itu nggak nyaman rasanya kalau dia jauh dari Quran. Maka Al-Quran tahu siapa teman sejatinya. Makanya di hari akhir nanti Allah pastikan surga baginya, dan Allah akan menyaksikan langsung Ihsan Junior memasakkan mahkota di kepala kedua orang tuanya. Itu contoh, ya. Jadi mudah-mudahan semua Anda juga sama seperti itu. Semua Anda sama seperti itu. Ya. Jadi itulah beberapa keutamaan yang bisa Ustaz jelaskan pada pertemuan pagi ini, ya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan pesantren Ramadan ini itu bisa menambah semangat Ananda untuk selalu dekat dengan Al-Quran, untuk selalu menjadikan Al-Quran itu teman sejati, untuk selalu kuat memurojaah hafalannya, untuk selalu kuat
kalau perlu pasang program berapa kali khatam misalnya. Apakah 2 kali, 3 kali selama Ramadan ini atau berapa kali, dan siapkan waktu khusus untuk selalu memurojaah dan menambah hafalan yang sudah Ananda miliki. Itu saya dari Ustaz, ya. Lebih kurang Ustaz mohon maaf, segala kesalahan itu murni dari Ustaz sendiri datangnya, dan bila mana ada yang betul dari penyampaian Ustaz, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Jauzar Helmi SHI yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu dan buah pembelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk acara penutup, marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.